Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, ya boleh dinyalakan kameranya ya. Kita mau mulai. Oke, mana nih? Saya tunggu dulu nih sampai 50% lah nyala kameranya ya. Oke, ya. Oke, ini kita hari ini pertemuan ke-11 ya. Tinggal 3 kali lagi. Untuk praktikum minggu lalu ada kendala atau tidak? Aman-aman aja. Aman ya. Oke. Oke, saya akan share screen. Ya, di e-learning pertemuan 11 ada kuis ya, nanti open jam 9.30 sampai 12.30 ya. Ini kuis ketiga. Kemudian di sini saya share modul praktikum. Saya nggak tahu nih nanti di praktikum hari ini apakah akan dipakai modul yang ini atau mungkin ada yang dimodifikasi sama Aslab-nya. Nanti ya dicoba aja dua-duanya. Ini materi yang kita bahas hari ini modulnya ini gitu ya. Jadi kalau kalian mau coba bisa gunakan modul ini. Oke, ya. Recording in progress. Oke, ya. Nah, kemudian hari ini kita akan bahas web service ya, web service. Jadi bagaimana kita bisa terhubung ke jaringan internet dan melakukan request dan menerima respon itu dari server. Nah, minggu lalu kita sudah bahas thread, async task, async loader, dan juga services, jadi background process. Nah, hari ini kita akan gunakan ini, yang kita coba pakai async task ya, untuk melakukan request data. Nah, targetnya adalah bisa tahu caranya connect ke internet, ke jaringan dan internet, juga melakukan HTTP request, dan juga menerima responnya. Nah, respon dari web services atau API biasanya dalam bentuk JSON ya. Bisa juga dalam bentuk XML, bisa juga dalam bentuk yang lain sih gitu ya. Tapi umumnya dalam format JSON. Jadi kita review lagi JSON itu seperti apa. Ya, harusnya sih ini udah umum ya di mata kuliah pemrograman yang lain sih harusnya juga digunakan gitu ya JSON. Oke, outline-nya hanya 3 ini ya, jaringan dan internet, kemudian HTTP request dan respon, dan juga JSON. Oke, bagaimana terkoneksi ke internet? Gitu ya, bagaimana melakukan koneksi ke internet? Yang pertama adalah kita perlu tambahkan permission di Android manifest-nya. Ya, di Android manifest ada permission yang harus diberikan.
ditambahkan, kemudian kita bisa melakukan pengecekan koneksi jaringan, ya, apakah ada atau tidak, ya. Kemudian, nah kalau ada jaringannya terkoneksi, maka kita bisa membuat worker thread, ya. Kita perlu membuat worker thread karena transaksi jaringan itu memakan waktu lama, ya. Jadi tidak bisa ditaruh di main thread, jadi harus di worker thread. Nah, kemudian kita implement background task, ya. Kita bisa buat URI, buat HTTP connection, kemudian connect dan mendapatkan datanya. Nah, setelah itu ya udah kita dapat datanya, kita proses hasilnya, ya. Hasilnya diproses, dilakukan parsing, ya. Seperti itu. Oke, kemudian nah, tahap pertama ini tahapannya yang kita akan bahas, ya. Tahap pertama berarti menambahkan permission di Android Manifest, ya. Nah, permission ini ada dua, ya. Yang pertama adalah internet, untuk connect ke internet, dan yang kedua adalah check network state, untuk kita bisa mendapatkan state atau kondisi dari network yang terhubung dengan device. Ya, ada dua ini. Oke, kemudian untuk mendapatkan informasi jaringan ada dua kelas yang kita gunakan, yaitu Connectivity Manager dan Network Info. Ya, nah, Network Info membutuhkan Connectivity Manager, jadi kita harus buat dulu Connectivity Manager-nya, baru kita membuat Network Info-nya. Ya, jadi untuk membuat objek Network Info butuh objek Connectivity Manager, gitu ya. Nah, Connectivity Manager ya yang sebagai Connectivity Manager, ya, jadi bisa mengecek state dari network connectivity, kemudian mengetahui kalau terjadi perubahan connectivity. Network Info menjelaskan atau apa ya? Menggunakan Network Info kita bisa mendapatkan informasi tipe jaringan yang terhubung dengan device, ya, apakah terhubung menggunakan mobile data atau menggunakan Wi-Fi. Ya, jadi ini bermanfaat ketika kita bikin aplikasi, misalnya aplikasinya melakukan backup, gitu ya. Kalau backup on Wi-Fi only, jadi baru jalan backup service-nya kalau terhubung ke jaringan Wi-Fi. Kalau di mobile data dia nggak jalan. Atau misalnya kalau di WhatsApp, misalnya kan, kalau nggak salah ada settingan, kalau connect ke Wi-Fi, nanti kalau terima chat gambar atau video, dia auto download, gitu ya. Tapi kalau terhubung dengan mobile data, ketika terima chat atau video, maka tidak auto download, ya. Jadi harus diklik dulu, baru di download gambar atau videonya. Nah, itu bisa dimanfaatkan seperti itu, ya. Kita bisa cek state dari jaringan kita, Wi-Fi atau mobile, terus ya kita sesuaikan dengan aplikasi kita. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana penggunaannya? Ya seperti ini, ya. Kita buat objek Connectivity Manager, ada method get system service, konteks Connectivity Service, kemudian setelah buat objek Connectivity Manager, kita bisa buat objek Network Info. Network Info menggunakan Connectivity Manager untuk memanggil metode get active network info, gitu ya. Nah, kemudian dari network info kita bisa mendapatkan informasi apakah terkoneksi atau tidak, gitu ya. Jadi ini network info is connected atau tidak. Kalau connected maka bisa melakukan transaksi jaringan, ya, bisa ngambil data dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengecek jaringannya Wi-Fi atau mobile bisa menggunakan network info, menggunakan network info. Nah, menggunakan metode dari get connection manager, ya, ada namanya get network info. Get network, ini sama. Ini get active network info, ini get network info, gitu ya. Ini get network info, connectivity manager type Wi-Fi. Kalau
ada, kalau ada ini, maka ketika dicek network info is connected, maka dia akan return nilai true gitu ya. Kalau type-nya Wi-Fi. Kalau type-nya mobile, maka network info is connected-nya type-nya adalah true kalau mobile. Maka ini true, maka ini false gitu ya. Ya bolak-balik aja. Seperti itu. Oke, contohnya. Jadi ya, kalau kita mau pakai terkoneksi ke internet, berarti di manifestnya kita harus tambahkan ini ya, 2 permission ini ya. Jadi internet dan access network state. Ya, kemudian di Java-nya, ini di on create-nya ya. Jadi ini belum ada apa-apa nih, semuanya saya komenin ya. Semuanya di komen. Oke, di sini ada ya, kita buat 2 objek kan di sini, connectivity manager sama network info ya. Di sini connectivity manager, get system service, connectivity service, kemudian network info, net info, con get active network info. Gitu ya. Nah, dari sini menggunakan objek net info ini kita bisa cek apakah is connected gitu ya. Nah, ini net infonya ini apa namanya? Connected, pokoknya ya terkoneksi ke internet ya, ke jaringan gitu ya. Mau dia mobile atau dia mau wifi ya, pokoknya connected gitu ya, maka statusnya connected. Nah, yang ini ketika kita mau cek connected-nya ke type mobile atau type wifi, nah kita gunakan yang di bawah ini gitu ya. Ya, seperti ini. Ini kalau dia terkoneksi ke mobile, maka lognya menggunakan mobile data. Ini saya buat simple aja ya, jadi seperti ini. Kita bisa cek terhubung ke WiFi atau mobile data. Kalau kita coba, kalau di emulator selalu menggunakan WiFi ya. Nanti kalian bisa coba kalau di handphone di on off kan WiFi-nya, nanti bisa kelihatan. Ya, ini nggak ada apa-apa, hello world aja ya. Nah, ini connected ya. Connected berarti terhubung dengan internet dan menggunakan WiFi di sini. Gitu ya. Jadi kelihatan oh dia menggunakan WiFi koneksi jaringannya. Seperti itu. Coba kalau misalnya oke. Ya, ini nggak ada kayaknya settingan untuk ganti WiFi sama mobile data. Oke, ya. Jadi seperti itu. Simple ya. Sangat sederhana sekali. Itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita udah tahu
kita bisa udah kasih permission, kemudian kita sudah cek jaringannya ada atau tidak. Nah, berikutnya adalah membuat background prosesnya, background work-nya. Ya, jadi kita buat URI, buat HTTP connection dan download datanya, gitu ya. URI itu Uniform Resource Identifier, jadi bisa dalam bentuk file, HTTP dan HTTPS dan juga konten. Kemudian ini contoh URL dari Google Books API. Kalau URL itu kan seperti ini ya. Kemudian di URL itu bisa ditambahkan data. Nah, antara base URL dengan datanya itu dipisahkan dengan tanda tanya, gitu ya. Dan antar data dipisahkan dengan tanda dan. Berarti ini ada 1 data, 2 data, dan 3 data, gitu ya. Ini base URL-nya seperti ini. Berarti 3 datanya ini, ada 3 data ini, gitu ya. Oke, membuat URL dari URI seperti ini ya, menggunakan ini URL. Ini kalau misalnya terpisah-pisah seperti ini ya, ini bisa digabungkan jadi satu URI yang komplit ya, menggunakan URI.parse. Kemudian dari URI ini kita bisa buat URL. Ya. Nah, oke. Nah, simpelnya jadi ketika kita mau membuat koneksi ke koneksi HTTP, kita butuh URL, gitu ya. Kita butuh URL. Nah, URL itu dalam bentuk objek URL. Untuk membuat objek URL, kita menggunakan kelas URL ya, dan string dari URL-nya. Jadi yang saya contohkan simple ya, nggak ribet kayak gini. Ini kan terpisah gitu ya. Yang penting kita tahu URL-nya. Biasanya kalau API dari web service itu kan biasanya dia kasih URL-nya apa nih, string URL-nya http bla 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 dot apa gitu ya, / apa. Nah, itu adalah API-nya. Nah, API tersebut itu kan dalam bentuk string. Nah, dimasukkan ke dalam konstruktornya URL gitu ya, sehingga dapat objek URL-nya. Gitu aja sih, simpelnya seperti itu. Nah, kemudian membuat HTTP connection ya, menggunakan HTTP URL connection kelasnya ya. Nah, HTTP URL connection ini akan menerima input stream ya. Input stream. Jadi ketika kita melakukan request ya, maka dari server akan mengirimkan respon ya kan. Nah, responnya itu akan diterima dalam bentuk objek input stream. Jadi misalnya kita kirim request ke umn.ac.id, maka dari servernya UMN akan kirim respon. Nah, responnya dalam bentuk apapun akan diterima oleh Android-nya ini sebagai input stream, ya, oleh koneksi ini sebagai input stream. Baik itu responnya dalam bentuk JSON, responnya dalam bentuk teks, responnya dalam bentuk XML, itu akan diterima dalam bentuk objek input stream. Ya, sehingga oke ya, nah kita dari ini dulu, dari koneksinya dulu. Nah, untuk membuat koneksi seperti ini ya, koneksi request URL open connection. Udah open connection, kita bisa configure connection-nya, bisa di set read timeout, connect timeout-nya, kemudian request method-nya get atau pause, default-nya get ya. Kemudian set do input, kalau kita terima input, itu default-nya juga true. Kemudian connect gitu ya. Nah, ketika kita panggil method connect ini, itulah kita melakukan request ya. Kita connect ke server. Jadi kita request ya, lakukan connect. Nah, kemudian dari objek koneksi ini, kita bisa terima, kita bisa dapatkan data-datanya. Ya, kita bisa dapatkan response code-nya. Ya, response code-nya itu respon code ya. Jadi seperti 404 not found, 200 sukses, 500 server error gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi itu kita bisa dapatkan respon code-nya, dan yang berikutnya adalah kita bisa dapatkan respon dari servernya itu, apa datanya ya. Datanya itu dalam bentuk input stream tadi. Ya, ini input stream.
dengan method get input stream. Ya, dengan method get input stream. Nah, supaya input stream ini bisa diproses, kita harus konversi menjadi string dulu. Ya, harus dikonversi menjadi string terlebih dahulu. Jadi ini adalah proses untuk mengkonversi input string menjadi string. Nah, di sini ada method convert to string, ini sebenarnya yang dilakukan ini. Ya, ada dua cara, bisa menggunakan reader, ya, bisa menggunakan reader seperti ini, ada input stream reader, atau menggunakan buffer reader. Ya, ini buffer reader, kemudian di loop line per line sehingga jadi stringnya, gitu ya, seperti itu. Nah, setelah input stream di-convert menjadi string, berikutnya adalah input string itu dikonversi lagi menjadi JSON object gitu ya, menjadi JSON object atau XML kalau misalnya dari servernya responnya itu dalam bentuk XML. Gitu ya. Seperti itu. Itu ya. Nah, di sini kita contohnya menggunakan JSON karena JSON yang paling umum digunakan. JSON formatnya seperti ini ya. Seperti ini. Sama saja dengan format objek ya. Biasanya kan kalau kita buat objek, kalau array kan kita pakai kurung siku gitu ya. Kalau objek kita pakai kurung kurawal gitu ya. Nah, yang membedakan antara objek dengan JSON adalah di kan pairing ya, nama nilainya gitu ya, sebelah kanan tanda titik duanya gitu ya. Yang membedakan adalah untuk namanya selalu ada petiknya gitu ya. Selalu ada petiknya, itu bedanya JSON sama objek biasa. Seperti itu. Ya, kalau di Java mungkin penulisan objek agak beda sedikit. Kalau di JavaScript gitu kan kita bisa langsung declare ya menggunakan tanda kurung kurawal ini. Ya, jadi itu seperti itu, dan setelah tanda titik duanya ya tipe datanya bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk string, dalam bentuk array, dalam bentuk boolean, semua tipe data yang ada bisa digunakan. Ya. Ini contoh lain, bahkan di dalam objek JSON tersebut ada objek lagi, bisa juga gitu ya. Jadi di dalam objek ada objek. Oke, ya. Nah, itu tadi ketika kita terima input stream-nya dikonversi menjadi string, kemudian string tersebut dikonversi lagi menjadi JSON object. Ya, ini JSON menggunakan kelas JSON object ya, JSON object dalam kurung stringnya menjadi JSON object. Ya, kemudian dari JSON object itu kita bisa konversi lagi menjadi JSON array. Di JSON array kita bisa dapetin data-datanya. Oke. Contoh. Oke, contoh ya. Jadi oke. Nah, kita mau ambil, oke, saya kasih tunjuk dulu URL-nya itu di oke ya, ini nanti kalian bisa pakai, saya share di chat aja. Oke, ini adalah file PHP ya. Nanti saya akan share juga file PHP-nya ya. File PHP-nya nanti saya share. Kalau kalian mau coba langsung bisa ya. Jadi ini contoh API sederhana, ini pakai PHP pure ya. Kalau kalian mau bikin API pakai framework ya, biasanya sekarang bikin API pakai framework ya. Ini contoh simpel aja. Ya, jadi ini misalnya ambil data mahasiswa, ambil semua mahasiswa maka akan mendapatkan data seperti ini. Ya, ini yang akan dikirimkan oleh server ketika dari aplikasi nembak ke URL ini. Ya, melakukan request ke URL ini. Kemudian, nah selain ini kan proses read data ya. Nanti ada insert, update, dan delete juga. Kalau itu
request-nya adalah post ya. Jadi kita coba yang get request dulu seperti ini. Ya. Nah, di Android-nya karena kita mau melakukan request data, melakukan koneksi ke jaringan, kita perlu lakukan di background ya, menggunakan worker thread. Jadi di sini kita contohnya menggunakan asintas. Ya, menggunakan asintas, kalau menggunakan asintas berarti kita seperti ini kan. Kita punya kelas asintas ya yang mengextend asintas kemudian execute gitu ya. Nah, berarti kita harus punya kelasnya gitu ya. Misalnya asing ambil semua mahasiswa. Oke. Nah, di sini oke, ini ada tutup koneksi, kita buka dulu ya. Jadi tutup koneksi berarti ya setelah melakukan koneksi ya ditutup koneksinya gitu ya. Ini koneksi, disconnect dan lain-lain. Ya. Oke, itu tambahan aja. Nah, ini ambil semua mahasiswa. Wah, lumayan panjang ya. Sampai sini. Sampai sini. Sampai sini. Kita coba buka. Oke ya, berarti ini kita buat koneksi. Ini kita ambil buat asintas baru ya, di execute asintasnya gitu kan. Extend asintas. Nah, ini void dan list ya. Berarti yang akan dikirimkan ke do-in background-nya void ya. Jadi kita nggak kirim data apa-apa. Bisa juga sih kita kirim URL-nya gitu ya. URL-nya masuk ke dalam parameter execute-nya ini. Bisa juga, tapi di sini saya langsung deklarasiin di dalamnya do-in background. Kemudian tidak melakukan publish progress ya. Jadi nggak publish progress-nya nggak ada gitu. Jadi void juga. Dan dari do-in background-nya hasil akhirnya adalah dalam bentuk list ya. Data list mahasiswa, ya, array list mahasiswa. Dikirimkan ke, kalau dilihat di sini return-nya itu dalam bentuk list ya. Di sini return mahasiswa. Mahasiswa ini kalau dilihat ya, mahasiswa ini adalah list ya. Sini list. Nah, ini mahasiswa ini kita skip ke akhir itu di return. Di return akan diterima oleh on post execute ya mahasiswanya ini. Itu dulu ya. Ya itu kan yang kita bahas minggu lalu. Nah, kemudian kalau tadi kita koneksi udah bisa berhasil, kemudian kita buat worker thread-nya, ini kita buat asintas baru. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah ini kan membuat HTTP URL connection. Nah, ini di-declare awalnya ini null. Ada HTTP URL connection, kemudian ada string builder dan buffer reader ini untuk mengkonversi input stream-nya menjadi string nantinya. Ya, dan ini list mahasiswa untuk menampung data mahasiswa, ya, untuk menampung data mahasiswa nantinya. Oke, nah untuk URL-nya, ya, untuk URL-nya di bagian atas ini udah ada ya, deklarasi server sama dengan https kuliah.sitlab.id/if633/API gitu ya. Ini seperti ini. Ya, ini. Nah, nanti ini server ya, variabel server. Nah, ini dipakai di sini. URL string-nya adalah server tambah ambil semua mahasiswa.php. Jadi belakangnya apa nih? Ya, jadi itu base URL-nya kan sama, ini yang beda belakangnya aja nih. File PHP-nya. Ini jadi dapat URL string-nya, kemudian untuk membuat koneksi kita butuh URL, jadi dari string tersebut kita buat URL-nya menggunakan kelas URL, ya, new URL. Nah, udah dapat objek URL-nya, kita open connection di sini. Ya, open connection. Kita udah open connection, kita connect. Nah, disinilah kita melakukan request ke server. Nah, kita request ke server, kita terima response code-nya.
Nah, ini response code-nya ini kita dapatkan, masukkan ke sini integer, gitu ya. Bisa kita lihat responsnya berapa nih, 200, 404 gitu ya. Oke, ini sampai sini dulu kali ya. Ini kan buat koneksi, ini string builder, buffer readernya nggak kepake gitu ya. Ini buat string kita. Ini di sini ada lognya, URL-nya apa sama response code-nya. Ya, kita coba dulu aja ya. Kita coba dulu aja. Ya kan response code-nya 200. Kalau misalnya sengaja kita salahin gitu ya, mahasiswa 1 2 3 gitu ya. Maka ya response code-nya 404 gitu ya. Not found. Gitu ya. Jadi ya nanti supaya nggak error ya kita bisa cek kalau response code-nya 200 baru kita proses lebih lanjut. Kalau selain dari 200 ya berarti kita misalnya kasih notifikasi error server busy atau apa gitu ya, unavailable. Itu case-nya seperti itu. Oke. Nah, ini kita sudah buat koneksi ya. Kita sudah buat koneksi. Ini kita balikin lagi. Ya, kita sudah buat koneksi, kita sudah dapatkan response code-nya. Berikutnya adalah kita mau dapatkan input stream-nya. Gitu ya. Kita mau dapatkan input stream-nya, berarti ya kita ini panggil method get input stream. Ya, con.get input stream. Nah, ini kita sudah dapat nih objek input stream-nya. Cuman objek input stream ini supaya bisa kita gunakan, kita harus convert menjadi string ya. Kita konversi menjadi string. Nah, untuk konversi menjadi string, kita bisa gunakan buffer reader ini. Ya, jadi kita buat reader, kemudian buat string kosong, kemudian ya ini nih dibaca ya. Jadi buffer input stream reader-nya ini, jadi input stream-nya masuk ke dalam sini, ya, masuk ke dalam sini gitu ya. Jadi sampai di sini berarti ini adalah proses mengkonversi input stream menjadi string. Ya, ini kita punya string MHS JSON string. Ya. Dari string builder to string. Jadi ini string ini. Nah, kemudian dari string ini dikonversi lagi menjadi JSON object gitu ya. Dikonversi menjadi JSON object, kemudian dari JSON object ini kita bisa dapatkan datanya gitu ya. Kalau kita lihat di sini ini kan ada dua ya di sini. Ada mahasiswa dan sukses gitu ya. Ada mahasiswa dan sukses. Nah, ini apa namanya? Kita bisa dapetin gitu ya. Misalnya ini get integer karena di sini kita tahu ini adalah integer gitu ya. Integer dalam kurung sukses. Suksesnya ini ya berdasarkan namanya ini. Ya, kita dapatkan kalau suksesnya 1 maka baru diproses ini. Baru diproses seperti ini gitu ya. Kalau suksesnya 1. Kalau dia sukses berarti bisa diproses lebih lanjut ya kan. Mana nih? Ya kan get integer kalau suksesnya 1 berarti diproses lebih lanjut. Kalau dia sukses berarti diproses lebih lanjut. Prosesnya adalah mengkonversi JSON objeknya itu dikonversi lagi menjadi array ya. Nah, ini untuk yang mahasiswasnya. Ini kan ada mahasiswas. Dari situ asalnya. Ya, dikonversi dari JSON array, kemudian JSON array ini di loop untuk membuat objek mahasiswa
ya. Ya kan, kita punya ini di dalam sini kan ada data mahasiswanya ya, mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, mahasiswa 4. Berarti akan di looping 4 kali, dan setiap kali looping di looping buat mahasiswa. Nah, oke, ini mahasiswa, ada kelas mahasiswa ya. Jadi di sini ada kelas mahasiswa, ini kelas biasa, dia kelas basic Java. Di mahasiswa ada propertinya, name, nama, email, nomor handphone, kemudian ada konstruktornya, ada method setter dan method getter. Ya, ini basic Java object aja ya. Basic Java object. Oke. Ya, jadi buat mahasiswa baru, new mahasiswa, name, nama, email, nomor handphone. Punya objek mahasiswa nih. Objek mahasiswa ini kemudian dimasukkan ke dalam list mahasiswa sini. Ya, itu di looping terus. Jadi mahasiswanya listnya nambah sejumlah data mahasiswa yang ada di respon tadi, gitu ya. Seperti itu. Ya, selesai. Gitu ya. Nah, ini saya tampilkan di log ya. Oke, kemudian di return kan mahasiswanya, akan ditangkap oleh si onPost execute kan. Nah, di onPost execute ini dapat data mahasiswanya di loop aja, tampil di debug gitu ya, di log. Tampil di log. Oke, ini kalau di run lagi. Ya, ini ya, John Thor Avenger, John Wick, Hello World, sama Johnny. Seperti itu. Ya, itu. Kalau ini yang di modul agak beda ya. Kalau yang di modul dapetin datanya dimasukin ke recycler view. Ini contoh yang di modul. Ya, ini saya sederhanakan supaya lebih mudah jelasinnya. Ya, ini data-datanya. Seperti ini. Nanti ini bisa tambah data baru. NIM 111, 111, email 111, nomor HP 111. Nah, ini mahasiswa berhasil ditambahkan. Bisa dihapus, bisa diedit. Johnny 111. Oke, ini untuk yang modulnya sih. Ya. Oke, ini saya tutup aja ya. Tutup aja. Itu untuk yang get method ya, untuk request get ya, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang post request. Nah, sebelum ke post request, coba diperhatikan dulu ya, nanti polanya akan sama sebenarnya. Ya, polanya akan sama. Kita punya URL ya, jadi kita buat URL-nya dari string URL, buat ini open connection, connect, kemudian dapetin responnya. Ya, dapat responnya dalam bentuk input stream. Hanya saja perbedaannya untuk post request. Nah, post request itu kan digunakan untuk mengirim data ke server ya, ada data yang dikirimkan. Nah, setelah connect ada data nih yang dikirimkan nih dalam bentuk output stream. Ya. Kalau terima data kita punya input stream, kalau kita kirim data nanti ada output stream. Ya, seperti itu. Oke ya, nah ini building JSON post request gitu ya. Jadi ini ada URL connection, open connection, kemudian perlu di set ya request methodnya menjadi post karena defaultnya kan get ya. Jadi
Kalau tadi kan kita nggak ada set post request, set request methodnya nggak ada di sini ya. Kita connect langsung dapat respon. Nah ini perlu di set. Sebelum connect kita set dulu ya request methodnya menjadi post gitu ya. Kemudian ini bisa di set juga content type header-nya gitu ya. Ini ada request property, ada content type. Content type itu adalah data yang kita kirim ke server dalam bentuk apa? Dalam bentuk JSON misalnya. Gitu ya. Kalau ini accept ini berarti kita akan terima dari server itu responnya dalam format apa? Dalam format JSON. Ya, seperti itu. Oke. Tadi mana tadi? Hilang. Nah, kemudian ya ini kemudian di set do outputnya true ya karena kita ada output yang keluar gitu ya, data yang dikirim ke server ya, output dari Android-nya gitu ya, kita akan mengirimkan output. Jadi di set do outputnya true, kemudian nah ini oke, ini untuk membuat data yang akan dikirim ya. Ini untuk mengirimkan datanya. Ini misalnya kita kirimkan dalam bentuk JSON. JSON-nya itu di-convert menjadi byte ya, menjadi byte ya, ini byte ya. Kemudian untuk mengirimnya ini OS ini kan tadi output stream ya di sini. Mana tadi? Oh ini. Output stream OS conget output stream. Nah, OS write. Yang di write adalah ini. Ya. Dikirim. Kemudian akan diterima dalam bentuk input stream seperti biasa ya. Dapat input stream, ya udah input streamnya di-convert menjadi string. Dari string convert lagi menjadi JSON object, dari JSON object jadi JSON array. Ya. Prosesnya sama ya, hanya ada tambahan output streamnya aja. Oke, contoh. Contoh ini ambil semua mahasiswa, kemudian contoh berikutnya adalah oke, ini saya buka dulu. Oke ya, jadi kita buat sebuah method di sini, contohnya sambung ke server. Ini membutuhkan dua parameter ya. Ada tunggu. Kemarin udah sempat dimodifikasi. Oke, saya copy dulu ini. Oke, ya udah. Ya, jadi ada metode sambung ke server, kita buat metode sambung ke server. Jadi kenapa kita buat metode ini? Karena di sini kita mau melakukan insert, update, dan delete gitu kan. Nah, insert, update, dan delete semuanya adalah post request gitu ya. Semuanya adalah post request. Jadi daripada kita tulis berkali-kali gitu ya, karena polanya akan sama gitu ya. Polanya akan sama. Jadi ya kita buat aja metodenya gitu ya. Jadi supaya nanti kita tinggal panggil.
sambung ke server gitu ya. Yang membedakan hanya URL-nya di sini, action page-nya URL ini dalam bentuk string sama data yang dikirimkan gitu ya. Jadi ada dua parameter ini. Parameter yang pertama adalah tujuannya kemana sama datanya yang dikirim ke server gitu ya. Nah, isinya apa? Isinya sama seperti tadi ya, mirip HTTP URL connection gitu kan, kemudian URL parameters. Nah, URL parameters ini adalah datanya ini di-convert menjadi byte di sini, menjadi byte, kemudian kita dapatkan panjang datanya itu ya, ini menggunakan length seperti ini. Nah, kemudian string URL-nya dari server plus action page. Action page-nya ada di parameter tadi ya. Jadi PHP-nya yang mana filenya gitu ya. Misalnya tambah mahasiswa.php gitu ya. Ini. Kemudian buat URL, kemudian open connection, di set configuration-nya ini misalnya read timeout, connect timeout, request method-nya post ini yang perlu ya. Kemudian do output-nya true karena kita ada output yang keluar. Nah, kemudian request property, content type, kalau tadi JSON, ini yang di sini pakai ini, form URL encoded ya, menggunakan form URL encoded, kemudian charset, UTF-8, content length, dan lain-lain. Ya, kemudian connect, gitu ya. Kemudian connect, setelah connect kita buat data output stream. Data output stream ini di write terus ya, write. Post datanya, kemudian ya udah selesai write, di flash, di close. Nah, setelah itu kita akan terima input stream ya, input stream. Ini input stream, setelah itu prosesnya sama aja ya. Convert menjadi string, convert menjadi JSON object, kemudian kita tahu hasilnya apa gitu ya. Hasilnya apa. Nah, biasanya kalau post request kan kirim data ya, untuk submit data. Di sini kita nggak konversi lagi jadi JSON array, karena ya kita cuma perlu tahu dia sukses atau enggak kan. Nanti kalau case-nya beda lagi ya bisa dimodifikasi gitu ya. Untuk misalnya setelah kirim post, misalnya ada data balikan yang banyak juga, ya bisa dimodifikasi. Nah, ini kita hanya terima sukses atau enggak aja kan. Gitu. Seperti itu. Nah, ini sambung ke server. Nah, kemudian kita punya asing tambah mahasiswa di sini. Asing tambah mahasiswa, extend asintas. Nah, tipe data pertamanya adalah mahasiswa, berarti ketika di execute di sini, dia akan kirim data mahasiswa, gitu ya. Kirim objek mahasiswa. Ya kan, objek mahasiswa ini kemudian dipecah, ya, didapatkan identitasnya, gitu ya, didapatkan datanya, name, nama, email, nomor HP. Dibuat stringnya, ya, dibuat stringnya untuk dikirim ke server dalam bentuk URL parameters. Ya, URL parameters yang tadi itu ya, name sama dengan apa, terus tanda dan gitu ya. Jadi yang kalau dia yang namanya URL parameters ya itu ya, yang setelah tanda tanya di URL itu. Oke, ini dibuat dalam bentuk seperti itu. Kemudian panggil method sambung ke server tadi. Targetnya adalah ke tambah mahasiswa.php. Parameter kedua adalah ini datanya, URL parameter sini. Ya kan? Seperti itu. Setelah selesai, setelah di-execute ini do in background-nya akan di-return. Sambung ke server ini kan me-return, mana tadi sambung ke server? Dia mengembalikan ini kan string sukses ini. String sukses atau 0. Ya. Nah, ini sambung server akan menerima return stringnya akan masuk ke sini, ya, terus ya udah ini stringnya apa nih, ya, dibikin toastnya, simple gitu ya. Nah, kalau tadi asing ambil semua mahasiswa, sekarang kita berarti buat new asing. Ya ini ya, kita buat mahasiswa baru, asing tambah mahasiswa gitu ya. Mahasiswa yang kita tambahkan adalah MHS.
Ya, jadi kita kan dia butuh objek mahasiswa, berarti kita buat dulu mahasiswanya. Mahasiswa, new mahasiswa, NIM 010 Spider-Man update. Udah ada belum ya? Ya, Spider-Man update, Spider-Man gitu ya. Seperti itu. Berarti on create ya, jalan di on create, kita coba jalankan. Oke, ya ini udah berhasil. Kita coba cek lagi ya. Ya, ini masuk datanya ya, seperti ini. Kalau misalnya kita coba ulang lagi, NIM-nya di set jadi primary key ya, harusnya gagal. Ya, nggak bisa. Ya, nggak masuk lagi. Karena ini di set sebagai primary key harusnya muncul ini, toast. Kita kasih log aja ya, log D, debug, gagal tambah. Log D. Ya, ini gagal tambah ini. Ya, seperti itu. Oke, ya seperti itu ya. Kemudian, nah ini prosesnya sama seperti update ya. Di update sebenarnya sama juga yang kita lakukan, gitu ya. Yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya karena sama-sama post request kita menggunakan sambung ke server ini, ya kita bisa aja nih ganti, misalnya ubah asing, ubah mahasiswa. Di sini kita ubah mahasiswa, hanya kita bedakan adalah ini URL-nya kan. Kalau tadi tambah mahasiswa, sekarang kita mau ubah itu update mahasiswa.php. Update mahasiswa.php gitu ya. Nah, butuh datanya ya objek mahasiswa juga ya. Objek mahasiswa misalnya ini Spider-Man update gitu kan. Ketika kita jalankan di on create-nya, udah jalan ya. Nih, ini lognya masih berhasil tambah, tapi berhasil update kan. Kita lihat ini, ya nih udah ke update. Kemudian kalau mau hapus, kalau mau hapus juga sama aja sih. Ya mau hapus,
Mana tadi? Kalau mau hapus, ambil semua mahasiswa. Misalnya ini kita ganti lagi menjadi hapus, gitu ya. Hapus mahasiswa. Ini kita ganti menjadi hapus mahasiswa. Nah, ini API-nya adalah hapus_mahasiswa. Hapus_mahasiswa. Jadi yang sebenarnya yang kita butuhkan hanya NIM-nya aja ya. Kita hanya butuhkan NIM-nya aja sebenarnya. Sebenarnya kita cuma butuh ini sih. String URL parameters sama dengan NIM sama dengan 010 misalnya si siapa? Si Spider-Man update tadi gitu ya. Nah, jadi kita cuma perlu ngirim ini aja sebenarnya ke URL parametersnya. Kemudian di execute. Kita coba run lagi. Ini masih ada kan Spider-Man-nya. Ya, kita coba run. Ya, ini berhasil tambah. Ini harusnya hapus ya. Nah, ini udah hilang gitu ya. Seperti itu. Oke ya, mungkin sampai di situ itu ya, sampai get dan post request. Ya, kita udah bisa memahami apa itu bagaimana koneksi ke jaringan dan internet, melakukan request HTTP dan menerima respon, ya menghandle melakukan get dan post request dan juga menghandle JSON respon. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke ya. Ya, next week kita bahas sensor. Ya, sensor. Oke, ya mungkin nih nyalakan dulu dong kameranya nih, hilang semua. Ya, minggu depan kita udah pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12 berarti tinggal 3 kali lagi nih, 12, 13, 14 ya. Minggu ke-14 kita final presentation ya. Jadi project kalian ya dikerjakan. Pertemuan 14 presentasi akhir gitu ya. Sekalian tanya jawab. Jadi mungkin kita 2 sesi ya, sekalian sama praktikum. Karena waktunya kan butuh waktu yang cukup panjang ya, karena semua kelompok. Harapannya sih udah setidaknya 85% lah ya, 90% gitu. Kalau bisa 100% selesai. Nah, paling final banget adalah pada saat UAS nanti, gitu ya. Tapi ya seperti itu. Nanti bagaimana prosedurnya nanti saya update lagi prosedur presentasinya sama tanya jawabnya. Nah, minggu depan saya mau lihat progresnya dulu ya, gitu. Jadi paling nggak setiap kelompok bisa menampilkan progresnya sudah sampai di mana. Itu 3 menit sampai 5 menit lah maksimal gitu ya. Dibuka aja project Android Studio-nya, ditampilkan sudah sampai mana yang dibuat gitu ya. Tampilannya sudah selesaikah, atau misalnya sudah buat koneksi ke database kah misalnya, atau ada menggunakan kamera, atau bahkan ada yang udah pakai sensor mungkin, atau pakai GPS, pakai Maps ya. Jadi proyeknya ya saya ingetin lagi, paling nggak ada satu fitur natif Android ya. Jadi fitur-fitur yang hanya bisa jalan di device Android ya, misalnya menggunakan GPS gitu ya. GPS meskipun kalau di laptop bisa juga sih, tapi kan kurang akurat ya. Kalau di device kan lebih akurat ya GPS-nya. Karena kalau di laptop misalnya kan nggak ada GPS-nya, hanya berdasarkan lokasi WiFi gitu ya. Kemudian
menggunakan kamera misalnya atau yang lainnya. Ya. Dan ada user datanya yang bisa di backup ya. Apakah itu menggunakan database online atau bisa backup ke entah itu ke Google Drive atau ke Dropbox seperti itu ya. Jadi itu aja. Jadi minggu depan kita lihat progresnya dan pertemuan ke-14 kita presentasi final. Dan nanti mungkin di pertemuan 14 juga saya akan bagikan login untuk ke Play Store ya. Jadi masing-masing kelompok nanti di-publish project-nya ke Play Store. Ya nanti ada satu perwakilan kelompok yang saya loginkan ya. Jadi nanti kalian share screen, share browser, saya loginin dari sini ya. Jadi itu supaya bisa dipublish project-nya ke Play Store. Ya seperti itu. Kemudian itu aja sih. Oke, ya ada pertanyaan nggak ada ya? Ya udah nanti terakhir aja saya nanya banyak ya tanggal pertemuan 14. Oke. Oke, kita absen dulu. Oke, ini banyak yang nggak masuk lewat e-learning ya? Kok? Oke. David, Erik, ada nggak? Hadir, Pak. Hadir. Juan Tanadi? Hadir, Pak. Hadir. Hindra? Hadir, Pak. Hadir. Darren? Hadir, Pak. Dharma? Dharma Hutama ada nggak? Dharma Hutama nggak ada ya? Brian? Hadir, Pak. Maureen? Hadir, Pak. Hadir. Edgar? Edgar ada nggak? Edgar nggak ada. Billy? Hadir, Pak. Billy hadir. Ferry Lai? Hadir, Pak. Hadir. Sarah? Hadir, Pak. Sarah hadir. Oke, berarti ada 2 yang tidak hadir ya. Ada 2 yang tidak hadir. Oke, minta tolong Ferry deh untuk di ini validasi absennya. Udah, Pak. Oke, thank you. Oke ya. Ya mana nih yang lain kok dikit banget yang nyala kamera. Oke, ya itu aja dari saya untuk hari ini ya.
minggu depan disiapkan ya proyeknya, sudah mulai dikerjakan ya, jangan ngebut di terakhir-terakhir ya, supaya hasilnya juga bisa bagus, maksimal, bisa jadi portfolio kalian juga ini. Itu. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Kasih, Pak. Makasih, Pak. Kasih, Pak. Oke. Kasih, Pak. Ya.